Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita bertemu kembali rekan-rekan, sahabatku, keluargaku dimanapun berada di saat kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami dengan kekuatan firman-Mu yang meneguhkan kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, rekan-rekan, saya akan memberikan judul firman Tuhan yang cukup berani hari ini. Corona dan rancangan Tuhan. Virus corona dan rancangan Tuhan. Kita ketahui bahwa virus corona ini telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di mana-mana. Kita ketahui virus ini telah mematikan banyak orang di mana-mana. Kita ketahui bahwa karena virus corona telah mengguncang berbagai sendi-segi kehidupan manusia. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, bahwa Tuhan memegang kendali kekuasaan di bumi. Bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta dan tidak ada yang tidak tunduk padanya. Tidak ada satupun yang terjadi di kolong langit ini di luar dari izinnya. Tidak boleh ada apapun yang terjadi di luar dari izinnya. Bahkan Tuhan pernah bilang pada kita, sehelai rambut pun tidak akan runtuh kalau Tuhan tidak izinkan. Perkara yang sangat simpel dan sederhana. Itu bicara tentang otoritas dan kekuasaan Tuhan di dunia. Maka sebagai orang percaya kita harus berkata, kalau Tuhan izinkan virus corona ini terjadi atas izin Tuhan. Dan kita harus kemudian memahami, kalau Tuhan izinkan virus ini terjadi, berarti ada maksud Tuhan di dalamnya, khusus bagi kita orang-orang percaya dan bagi siapapun. Untuk itu saya baca satu firman Tuhan. Saya ambil dari kisah tentang Ayub. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub menderita banyak hal. Ayub digoncang oleh banyak hal. Oleh kematian, oleh kehilangan, oleh pengkhianatan, oleh penyakit. Dan dia ada di ambang kematian. Semakin hari semakin menderita, semakin hari semakin pedih. Dan keadaan Ayub belum dipulihkan Tuhan. Tapi menarik pada pasal 42. Setelah datang pengakuan yang luar biasa dari Ayub, maka selanjutnya pasal 42 ayat 10 berkata, dan keadaan Ayub dipulihkan Tuhan. Kapan keadaan Ayub dipulihkan? Ketika ayat ini berkata, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ini judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Salah satu yang kita baca, Ayub kemudian mengakui kekuasaan Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Maka kemudian keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kehendak Tuhan di balik virus corona yang begitu menggoncang dunia ini? Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan manusia dan apa yang sedang terjadi dengan banyak orang, termasuk orang percaya hari-hari ini? Boleh kalau saya bilang bahwa meskipun orang tahu Tuhan Maha Kuasa, meskipun orang tahu Tuhan ajaib luar biasa, meskipun orang tahu Tuhan pencipta langit dan bumi, meskipun orang tahu kekuasaan surga dan neraka ada dalam tangan Tuhan, tapi tetap aja manusia cuek. Tetap aja banyak manusia tidak peduli. Tetap aja juga ada orang percaya yang menomorberapakan Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana mungkin orang lebih mencintai pekerjaan daripada Tuhan? Bagaimana orang lebih mencintai uang daripada Tuhan? Bagaimana orang lebih mencintai jabatan pekerjaan daripada uang? Bagaimana orang mentuhankan bisnis daripada Tuhan? Bagaimana orang mentuhankan karir daripada Tuhan? Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi dan pemilik kehidupan ini. Dan Alkitab berkata, dia yang harus lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat juga berkata, dalam Nahum, Allah itu adalah Allah yang cemburu, pembalas dan penuh kehangatan amarah. Kira-kira apakah Allah tidak cemburu melihat gelagat dari banyak orang? Gelagat dari banyak orang percaya yang mentuhankan pekerjaan, yang mentuhankan bisnis, yang mentuhankan jabatan, yang memprioritaskan hal-hal duniawi dibanding daripada Tuhan. Banyak orang yang lari meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang tidak peduli Tuhan. Banyak orang yang tidak peduli ibadah. Banyak orang tidak gubris firman Tuhan. Virus corona yang diizinkan Tuhan. Saya mau bilang dari versi kisah tentang Ayub. Tuhan mau setiap orang percaya bahkan dunia ini kembali
pada pengakuan tentang siapa yang memegang otoritas dalam kehidupan dan dunia ini. Ayub berkata, ada dua hal yang Ayub katakan. Pengakuan Ayub sebelum Ayub dipulihkan Tuhan. Pengakuan Ayub sebelum Ayub dipulihkan Tuhan. Satu, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Dia yang berkuasa di langit dan di bumi. Dan kita tidak boleh menomorduakan Tuhan dalam apapun. Kita tidak boleh membuat apapun menjadi saingannya Tuhan. Semua manusia harus kembali kepada Tuhan. Semua manusia harus kembali kepada Tuhan. Semua manusia harus kembali pada pengakuan, kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kita harus berkata, Tuhan yang memegang kekuasaan di langit dan di bumi. Dan apalagi hidup kita. Yang kedua, Ayub berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Kita harus sampai pada pengakuan ini, bahwa Allah punya rancangan di langit, Allah punya rancangan di bumi, Allah punya rancangan buat hidup kita, Allah punya rancangan atas gereja Tuhan, Allah punya rancangan atas rumah tangga keluarga kita. Yang terjadi hari-hari ini mungkin adalah orang tidak penting lagi tentang rencana dan rancangan Tuhan. Orang berlomba dengan rencananya, dengan rancangannya. Orang hampir tidak berpikir di bangsa ini ada rancangan Tuhan. Orang tidak berpikir bahwa di gereja ini, gereja harus berjalan sesuai rencana Tuhan. Orang tidak berpikir bahwa dalam hidup kita dan dalam rumah tangga keluarga kita ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu harus terjadi. Kadang memang Allah harus menggoncang bumi, Allah harus menggoncang gereja untuk membuat kita sadar segala kuasa ada di dalam tangannya dan dalam rancangannya. Lewat virus corona ini, saya mau kasih tahu bahwa Allah mau setiap manusia, apalagi orang percaya, kembali pada pengakuan bahwa Engkau di atas segala-galanya. Bukan pekerjaan, bukan uang, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan bisnis, tapi Tuhanlah di atas segala-galanya. Sehingga orang memburu Tuhan, sehingga orang kembali pada Tuhan, sehingga orang tunduk pada Tuhan, sehingga orang menyembah Tuhan sebagai yang utama dalam segala sesuatu. Yang kedua, lewat virus corona dan lewat masalah apapun, Allah mau setiap kita mengerti bahwa dalam hidup ini, dalam gereja ini, dalam keluarga ini, dalam bangsa ini, dalam dunia ini sedang bekerja rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Supaya orang datang kepadanya. Bumi ada dalam rancangan Tuhan, supaya bumi tunduk dan bertobat kepadanya, supaya bumi mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Apalagi kita orang-orang percaya, kesombongan kita dilucuti, sifat pandang enteng dan meremehkan Tuhan kita dilucuti, kegilaan kita akan uang, pangkat, jabatan, bisnis, pekerjaan dilucuti. Lalu kemudian kita sekarang dalam tanda petik menjadi gila Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengejar Tuhan dalam hidup. Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Maka lewat bencana ini orang mulai datang pada Tuhan. Orang mulai mengakui sungguh Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Sungguh Tuhan berkuasa di langit dan di bumi, termasuk dalam hidup kita, sehingga kita biarkan Tuhan mengatur hidup kita. Dan kemudian kita berkata, Tuhan biarkanlah rencanamu yang terjadi dalam gereja kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dalam bangsa ini. Biarkan rencana Tuhan yang jadi. Tuhan mau setiap orang ditarik datang padanya, bertekuk lutut, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Keadaan Ayub kemudian dipulihkan ketika Ayub mengakui kekuatan dan kekuasaan dan rencana Tuhan. Saya berdoa, saya berharap setiap orang percaya mengerti prinsip ini. Kita akan melihat pemulihan bagi bangsa kita. Kita akan melihat pemulihan bagi Indonesia. Kita akan melihat pemulihan bagi keluarga rumah tangga kita. Atas semuanya, ketika semuanya mengakui Tuhan. Ketika semuanya mengakui kekuasaan Tuhan. Ketika semuanya datang tunduk di kaki Tuhan. Ketika semuanya menyembah Tuhan. Ketika semuanya mengagungkan Tuhan dan kebenaran dan kekuasaannya, maka kita akan lihat pemulihan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Saya akan sampaikan seri selanjutnya dalam firman Tuhan ini pada waktu yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mengertilah kekuatan kekuasaan Tuhan, dan mengertilah ada rencana Tuhan bagi kita, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang singkat ini. Engkau membuat kami mengerti rancangan-Mu dan kekuatan kekuasaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan khotbah singkat ini. Kita akan ketemu waktu yang akan datang. Saya akan lanjutkan seri ini, Corona dalam rancangan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.